nilai barang apa deh? Dan nilai total barang barang dan jasa yang dan jasa diproduksi ya diproduksi dalam perekonomian selama ya periode tertentu. perekonomian itu periode tertentu. Ya. Periode ya. Ada nilai total ini ya. Nilai total dari barang dan jasa yang diproduksi. Ini ada kata diproduksi. Kemudian pada diproduksi dalam satu perekonomian, ini perekonomian, saya tulis dulu jelas, perekonomian dalam satu periode tertentu. Ada lagi yang lain? Nanti kita akan bedah ini. Ada lagi yang lain? Nilai total barang dan jasa. Barang dan jasa yang dihasilkan atau diproduksi dalam suatu perekonomian pada periode tertentu. Oke. Pernah dengar kata output? Pernah dengar kata output? Pernah, Pak. Ya, ini kan nanti kita bicara tentang output agregat. Output itu kenapa dikatakan output? Kata out. Apa itu artinya output? Hasil. Apa? Apa deh? Hasil yang diharapkan. Hasil yang diharapkan. Ada lagi yang lain? Keluaran. Apa? Keluaran. Adakah bahasa? Coba cari kamus. Adakah bahasa keluaran? Yang saya taunya luaran. Luaran. Kalau keluaran apa? Coba ya. Nanti diluruskan. Gini, ada contoh ini. Anggaplah ini mesin. Yang kotak ini mesin ya. Untuk menghasilkan misalnya contoh ini mesin. Ini mesin adalah alat pembuat roti misalnya. Ada yang dikasih masuk, baru kemudian ada yang keluar. Yang masuk itu disebut dengan input, yang keluar disebut dengan output. Nah, ini alatnya mesin. Tapi di mesin inilah terjadi proses yang disebut dengan produksi kan. Yang masuk itu input, yang keluar itu output. Jadi input, kata input, kemudian proses ini tahapan ya, ini tahapan. Input itu artinya masukan, yang kemudian output itu luaran. Bisa deh ya. Setelah output itu ada sebut dengan outcome. Ini Anda harus hafal ini istilah ekonomi, outcome. Input, proses, output, outcome, kemudian impact. Impact ini istilah ekonomi. Dan orang mahasiswa ekonomi pembangunan harus hafal ini. Dalam ilmu ekonomi itu, output itu adalah barang. Barang dan jasa. Bisa deh ya? Barang dan jasa. Sementara input itu masukannya, apa saja itu masukan? Atau dikatakan input yang bagaimana? Apa saja itu dikategorikan input? Apa? Input, masukan. Untuk bikin roti, kita membutuhkan input. Apa? Apa ya? Apa? Tahan, Pak. Nggak kedengaran. Tahan. Bahan ya, apa itu bahannya? Untuk menghasilkan barang dan jasa, apa bahannya? Kalau kita mau bikin roti ya pakai tepung, pakai mentega, pakai telur, apa? Kalau mau bikin barang dan jasa, apa bahannya? Barang. Masa barang dibikin barang? Pengetahuan, Pak. Pengetahuan. Kalau pengetahuan jadi buat barang, kira-kira apa hasilnya itu? Teknik. Ya, sama Teknik. Input itu sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, semua bahannya deh, teknologi. Atau disebut dengan faktor produksi. Gitu ya. Nanti ini menghasilkan barang, prosesnya disebut dengan produksi. Prosesnya produksi, ini semua diproses menghasilkan barang.
Mau bikin mobil misalnya. Mobil. Apa bahan-bahan mobil? Sumber daya alam, atau kita ambil misalnya tembaga, besi, dan seterusnya. Sumber daya manusia, tenaga kerja, modal, mesin, teknologi, baru jadi mobil, kan begitu. Ini secara umum. Bisa deh, mau bikin apa? Mau bikin misalnya baju. Bahannya dari alam apa? Kapas, dan seterusnya. Sumber daya manusianya apa? Tenaga kerja yang tukang jahit, modal, mesin jahit, teknologi yang lebih canggih, lahirlah baju. Bisa deh ya. Oke, output. Nah, kalau hanya bilang mobil, kalau bilang mobil, baju, itu bicara tentang quantity, key. Key itu artinya masuk dalam mikroekonomi. Tapi kalau semua baju, mobil, celana, beras, padi, dan seterusnya, semua itu disebut dengan output agregat. Output agregat. Bisa ya? Output agregat. Nah, nilai total. Karena dikatakan nilai total, maka dia dirupiahkan atau dinominalisasikan. Bukan jumlah barangnya yang dihitung, tapi nilai nominal barang tersebut. Ini biasa dalam bentuk rupiah atau bentuk dolar misalnya, US dollar dan seterusnya. Barang dan jasa yang dihasilkan diproduksi dalam sebuah perekonomian, maksudnya suatu negara atau suatu wilayah pada periode tertentu. Contoh, kalau contoh konkretnya, kalau di Indonesia itu kita kenal dengan PDB. Apa itu PDB? Apa itu contohnya? Apa itu PDB? Singkatan dari, akronim dari, apa itu? Ya betul, produk domestik bruto. Dalam bahasa Inggris disebut dengan GDP, Gross Domestic Product. Gitu ya. Ini contoh. Jadi kalau bilang PDB, produk domestik bruto, itu dia itu satuannya itu rupiah. Kalau Indonesia, kalau GDP itu satuannya biasa US dollar atau mata uang nominalisasi. Makanya dikatakan nilai total. Nah, nanti kita akan bahas di sini, ada sebut dengan PDRB nominal dan ada sebut dengan PDRB real dan seterusnya. Terjawab ya? Yang pertama? Pertanyaan pertama terjawab ya? Ya, Pak. Iya, paling Anda jawab itu tadi jawabannya. Nilai total dari barang dan jasa yang diproduksi pada suatu perekonomian dalam satu periode tertentu. Itu saja mungkin jawabannya, singkat. Tapi sebenarnya kalau mau dibahas itu bisa satu paragraf, bisa satu halaman. Bisa ya? Ya, Pak. Oke, lanjut soal kedua. Soal kedua itu apa? Jelaskan apa yang dimaksud dengan pengangguran dan inflasi. Pengangguran dan inflasi. Lihat, di ilmu makro itu dia selalu kaitkan pengangguran, inflasi. Dia tidak bahas satu-satu. Oke, apa itu pengangguran? Apa itu pengangguran? Istilah orang yang tidak bekerja, Pak. Atau orang yang sedang mencari kerja. Jadi kalau orang tidak bekerja itu pengangguran. Orang tidak melakukan apapun. Tidak melakukan apapun, jadi orang tidur itu pengangguran. Iya, Gitu Pak. ya? Jadi orang tidur itu pengangguran. Tidak, Pak. Oh, apa Pak Dek? Orang yang tidak bekerja dan berusaha mencari pekerjaan, Pak. Jadi orang yang tidak bekerja dan berusaha mencari pekerjaan, betul sekali pengertian pengangguran. Tapi kalau hanya begitu pengertian nanti dia bilang levelnya itu masih SMA. Anda kan calon sarjana, jadi saya naik ke levelnya. Harus kita urai lebih dalam lagi, lebih jelas lagi apa definisi pengangguran. Artinya kita harus mampu melihat wujud pengangguran bagaimana. Oh, ini orang menganggur. Oh, ini orang sama-sama tidak bekerja. Ini ya, contoh. Ada si A dan si B.
Ini si A, si B sama-sama tidak bekerja, tapi si A dikatakan pengangguran, si B tidak dikatakan pengangguran. Pertanyaan sekarang, kenapa bisa si B tidak dikatakan pengangguran, sementara si A dikatakan pengangguran, padahal sama-sama tidak bekerja? Orang yang tidak berpenghasilan, Pak. Orang yang tidak berpenghasilan. Iya. Tidak termasuk angkatan kerja, Pak. Bisa Ya, jadi dia punya banyak uang, ada namanya passive income, ya. penghasilannya banyak, mungkin dia ini penghasilannya gini, ini penghasilannya 1 triliun, ya. Ini penghasilannya 1 juta, tapi yang ini dikatakan pengangguran, ini sibuk bekerja setiap ini dia tidak ada penghasilannya ya, ini tidak ada penghasilannya, nol penghasilannya, tapi dia dikatakan pengangguran. Ini dia penghasilannya 1 triliun, tapi tidak dikatakan menganggur, padahal sama-sama tidak bekerja. Sama-sama nongkrong misalnya di warkop. Kapan orang dikatakan pengangguran, kapan orang itu dikatakan bukan pengangguran? Ada yang bisa jelaskan? Silakan. Yang dikatakan pengangguran mungkin memang tidak bekerja tetapi lagi berusaha mencari pekerjaan, Pak. Sedangkan Ya, yang benar sekali itu definisi pengangguran. Tapi pertanyaan sekarang ini, kenapa dikatakan tidak pengangguran, bukan pengangguran? Kalau tidak bekerja. Karena dia memiliki penghasilan, Pak. Karena kan gini, syarat dikatakan pengangguran itu dia tidak bekerja. Oke, sama-sama A dan B tidak bekerja. Oke, masih ada syarat lainnya, yaitu mencari pekerjaan. A mencari pekerjaan, B tidak mencari pekerjaan. Maka A itu dikatakan pengangguran, sementara B tidak dikatakan pengangguran. Kenapa? Meskipun sama-sama tidak bekerja, tapi si B tidak mencari pekerjaan. Sementara si A itu mencari pekerjaan, maka dikatakan pengangguran. Nah, caranya untuk mengurangi pengangguran di Indonesia gampang. Jangan suruh orang mencari pekerjaan. Pasti berkurang itu pengangguran di Indonesia. Begitukah? Tidak, Pak. Begitu. Definisi pengangguran. Sudah benar sekali temannya tadi bilang itu, definisi pengangguran itu adalah orang yang tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan. Oke, saya jelaskan begini. Pertama, penduduk. Tahu apa itu penduduk? Penduduk adalah apa? Setiap orang yang mendiami suatu wilayah minimal, kalau dalam BPS itu biasa minimal 6 bulan berturut-turut kan, itu sudah bisa dikategorikan sebagai penduduk suatu wilayah. Kalau kita hanya numpang lewat, bermalam 2 malam, 3 malam, tidak bisa dikatakan penduduk. Tapi kalau sudah 6 bulan berturut-turut, berarti sudah bisa dikatakan sebagai penduduk Kota Makassar misalnya. Berarti setiap penduduk, berarti semua orang, baik yang baru lahir maupun yang besok mungkin meninggal, gitu ya. Penduduk ini nanti terbagi lagi, ada disebut dengan tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Pertanyaan saya, apa itu definisi tenaga kerja? Ada yang tahu? Tenaga kerja adalah sebagian dari penduduk, ini sebagian, kan ini terbagi kan? Sebagian dari penduduk yang berumur antara 15 sampai 64 tahun. Kalau yang penduduk ini, anggaplah misalnya ini satu wilayah ya, ini wilayah ini orangnya. Nah, gitu. Kemudian yang berumur 15 sampai 64 tahun kita masukkan sebagai tenaga kerja. Sekarang, adakah yang tidak masuk di antara 15 sampai 64 tahun? Ada tidak? Ada tidak? Ada, yaitu umur 0 sampai 14 tahun. Dan 65 tahun plus. Ya. Yang lebih dari 65 tahun lebih. Ini semua dikatakan bukan tenaga kerja. Berarti definisi tenaga kerja adalah setiap orang yang dianggap, itu definisinya, setiap orang yang dianggap mampu
bekerja. Orang dalam perspektif ekonomi yang dianggap mampu bekerja itu orang yang berumur 15 sampai 64 tahun. Nah, sekarang saya bertanya, adakah di antara Anda yang umurnya tidak masuk antara 15 sampai 64 tahun di sini? Ada tidak? Umurnya 14 tahun misalnya, ada? Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Coba cek dulu umurnya. Atau Anda sudah masuk 65 tahun? Tidak. Berarti Anda Tidak, Pak. Kalau dilihat dari umurnya, Anda semua ada di sini kan? Berarti Anda itu ada tenaga kerja, dianggap mampu bekerja. Tapi tidak lagi bekerja. Apakah Anda dikatakan tenaga kerja atau bukan? Kalian ini dianggap tenaga kerja atau bukan? Dianggap, Pak. Ya, dianggap dari definisi ini dianggap. Tenaga kerja itu terbagi lagi. Ada yang disebut dengan angkatan kerja, saya singkat saja, dan ada yang disebut dengan bukan angkatan kerja. Bukan angkatan kerja. Gitu ya. Nah, angkatan kerja itu nanti terbagi lagi. Ada yang bekerja dan ada yang tidak bekerja atau menganggur. Nah, di antara umur 15 sampai 64 tahun ini ada yang dikatakan angkatan kerja, ada yang bukan angkatan kerja. Yang dikatakan angkatan kerja itu mereka yang bekerja atau yang sedang menganggur. Yang umur 15 sampai 64 tahun itu yang tidak masuk kedua-duanya ini itu disebut dengan bukan angkatan kerja. Contohnya adalah usia sekolah seperti Anda ini. Anda itu tidak bisa dikatakan menganggur meskipun tidak kerja. Kenapa? Karena Anda berada pada usia sekolah. Kemudian ibu rumah tangga. Apalagi ini si B tadi ini, si B ini. Ada orang yang memang bukan usia sekolah, bukan juga ibu rumah tangga, tapi memang dia tidak punya niat untuk bekerja. Ini bisa deh ya? Bisa? Jadi orang itu ukuran dia menganggur atau bekerja, menganggur atau bukan pengangguran, itu bukan dilihat dari penghasilannya, tapi dilihat apakah dia memiliki pekerjaan dan berniat untuk mencari pekerjaan atau tidak. Nah, nanti kan ada definisi pengangguran, macam-macam pengangguran itu dilihat dari tingkat partisipasi jam kerjanya, ada disebut dengan pengangguran terbuka, ada disebut dengan pengangguran setengah menganggur, dan ada disebut dengan pengangguran terselubung. Kalau dilihat dari penyebabnya, ada disebut dengan pengangguran konjungtur, ada pengangguran siklis, ada friksional, ada musiman, dan seterusnya, temporal, dan seterusnya. Bisa? Jadi benar definisi temannya tadi, pengangguran itu adalah setiap orang yang tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan. Itu syaratnya. Si A dan si B sama-sama tidak bekerja, tapi karena si A itu memiliki niat untuk bekerja dan belum bekerja, maka dia dikategorikan sebagai pengangguran. Sementara si B ini, meskipun dia tidak bekerja, tapi tidak memiliki niat untuk bekerja, sehingga tidak dikatakan pengangguran. Pernahkah Anda lihat di dalam data BPS, orang gila itu masuk pengangguran? Pernah tidak? Tidak. Tidak, Pak. Tidak kan? Padahal dari segi usia mereka tuh 15 sampai 64 tahun. Coba tanya itu orang gila, kamu punya niat bekerja tidak? Tidak. Tidak, Pak. Tidak kan? Iya, itu salah satu contohnya. Bahwa buktinya bahwa yang dikatakan orang bekerja, pengangguran itu adalah orang yang tidak bekerja, sedang bekerja dan sedang mencari pekerjaan. Saya bertanya, ini kita bicara tentang filsafat ekonomi ini. Hakikat dari manusia itu bekerja atau tidak? Hakikat manusia. Manusia itu diciptakan untuk bekerja atau tidak? Pada hakikatnya manusia itu bekerja atau tidak? Jadi manusia itu diciptakan, menurut saya, setelah saya belajar tentang ekonomi, saya dalami tentang ilmu ekonomi, pada hakikatnya, meskipun Karl Marx mengatakan bahwa hakikat manusia itu adalah hasil kerjanya, saya malah membantah. Hakikat manusia itu bukan bekerja, tapi manusia itu bekerja untuk hidup. Jadi kalau manusia itu bisa hidup tanpa bekerja, untuk apa kita bekerja? Bisa dipahami deh.
Jadi orang bekerja itu hanya untuk bertahan hidup, untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Kalau bisa kita hidup dengan layak tanpa bekerja, untuk apa kita bercapek-capek bekerja? Nah, contohnya ini si B. Saya. Ya, Pak. Jadi kita hidup itu bukan untuk bekerja. Tapi pertanyaan sekarang, kenapa kita kuliah? Pasti semua Anda mengatakan karena ingin mendapatkan pekerjaan yang layak. Kenapa harus mendapatkan pekerjaan yang layak? Supaya mendapatkan penghidupan, penghasilan, dan penghidupan yang layak. Kan begitu. Pertanyaan sekarang, memangnya Anda tidak bisa hidup layak tanpa bekerja, tanpa kuliah, sekolah? Ya, pasti saya yakin semua mengatakan, ya terbukti bahwa untuk mendapatkan penghasilan dan pekerjaan dan penghidupan yang layak, ya salah satunya adalah dengan pendidikan yang layak. Kalau harta orang tua Anda itu 7 turunan tidak habis-habis, kira-kira Anda masih mau kuliah atau tidak? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Biar saya gaji Anda 1 juta untuk kuliah, mungkin Anda tidak mau kuliah. Anda lebih pilih jalan-jalan, pilih main game, pilih apa lagi? Ini traveling, naik gunung, begitu kan? Pilih ke mall. Pilih ke mana? Kemana, Dek? Swiss. Ke Swiss, ke bulan, begitu ya. Kenapa mau ke bulan? Tidak ada corona di sana, misalnya. Kenapa mau ke Mars? Tidak ada corona di sana. Begitu ya. Bisa dipahami, Dek? Nah, itu pengangguran. Jadi, untuk mendefinisikan saja pengangguran, saya jelaskan secara detail. Apa itu pengangguran? Sekarang kita masuk pada definisi inflasi. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, Dek? Ada? Nah, inflasi. Sekarang, apa itu inflasi? Apa itu inflasi? Keadaan di mana terjadi kenaikan suatu harga atau barang secara umum dari waktu ke waktu secara terus-menerus. Ya, ini. Inflasi itu kenaikan harga, P itu simbol dari harga, price ya. Kenaikan harga secara umum terus-menerus. Itu yang Anda jawab kan? Selesai. Selesai kan? Begitu deh ya jawabannya di tugas. Dan selesai. Ya, Pak. Saya mau uji apakah Anda paham betul itu dimaksud dengan inflasi. Ada kasus misalnya begini. Hari ini dilaporkan, misalnya di berita, dilaporkan bahwa harga tomat di pasar mengalami kenaikan selama 1 pekan terakhir. Apakah itu terjadi inflasi? Atau tidak? Tidak, Pak. Tidak, Pak, karena hanya satu barang. Hanya satu barang. Terjadi kenaikan tomat dan gula dalam 1 bulan terakhir di seluruh wilayah Indonesia. Itu inflasi atau tidak? Inflasi. Inflasi, Pak. Kenapa bisa inflasi? Karena seluruh. Saya tidak di seluruh Indonesia, bukan seluruh barang, seluruh Indonesia. Yang naik itu hanya Tidak. tomat dan gula. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak, Pak, karena bukan semua barang, Pak. Tidak Sekarang, mempengaruhi semua barang. apakah semua barang naik baru dikatakan inflasi? Apakah semua barang naik baru dikatakan inflasi? Apakah semua naik? Anggaplah misalnya ada satu yang tidak naik, yaitu misalnya garam. Apa itu dikatakan inflasi? Tidak terjadi inflasi. Inflasi, Pak. Karena yang lain masih naik secara terus-menerus. Inflasi karena semuanya naik. Iya, Pak. Ya kalau Anda pahami definisinya seperti tadi. Ya, tidak salah. Tapi belum tentu terjadi inflasi. Belum tentu. Jadi indikator untuk dikatakan terjadi inflasi atau tidak itu dilihat dari IHK. Apa itu IHK? Atau IHP? Indeks. Ya, inflasi itu kan rumusnya ini. IHK misalnya T dikurang IHK T kurang 1 dibagi dengan IHK T kurang 1 dikali dengan, ya ini saja kayaknya, dikali 100%. Ini rumus inflasi.
Inflasi. Ini kalau naik nilai indeksnya di sini baru dikatakan inflasi. Meskipun 2-3 barang yang naik, tapi ketika nilai IHK ini lebih tinggi daripada nilai IHK sebelumnya, ini lebih tinggi nilai ini daripada sebelumnya, itu dikatakan inflasi. Jadi bukan hanya dilihat dari barangnya saja deh, tapi dilihat dari nilai IHK IHP-nya. Indeks harga konsumen atau indeks harga produsen. Indeks harga konsumen itu ada berapa jenis barang yang masuk dalam kategori ketika itu semua data harga-harganya itu diakumulasi, kemudian terjadi kenaikan pada IHK, maka itu dikatakan terjadi inflasi atau IHP. Bisa deh ya? Jadi bukan hanya kenaikan, memang betul definisi dari inflasi itu kenaikan harga secara keseluruhan, secara terus-menerus. Tapi kalau misalnya sebenarnya bukan begitu ya. Tapi ada indikatornya yang disebut dengan IHK atau IHP, ada lagi yang lain. Ini coba Anda cek. Nah, kalau dalam data BPS itu disajikan saja berapa inflasi, berapa persen inflasi, tapi sebenarnya itu diambil dari IHK atau IHP. Di data harga tomat, kemudian misalnya harga cabai, harga bawang merah, bawang putih, harga ikan, harga ini dan seterusnya, barang-barang konsumsi, nah itu kemudian nanti diakumulasi, dibandingkan dengan harga sebelumnya, nah itu apakah terjadi inflasi atau tidak. Bisa deh ya? Coba kita lihat pengertian cara menghitung inflasi. Memahami konsep dasar inflasi, pengertian inflasi, kenaikan harga secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Inflasi, cara menghitung inflasi itu menggunakan indeks harga konsumen. Ini deh ya, merupakan harga rata-rata kebutuhan konsumen, indeks harga produsen. Bisa dilihat deh, bisa. Indeks harga komoditas, indeks biaya hidup, melihat besarnya perubahan harga PDB atau produk domestik bruto. Nah ini, bisa deh. Cara menghitungnya. Oke. Nah, bagaimana agar inflasi tidak semakin parah? Inflasi itu ada inflasi disebut dengan low inflation, kemudian ada disebut dengan middle inflation, kemudian ada disebut dengan high inflation, ada disebut dengan higher inflation. Inflasi rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Itu ada inflasi ringan, kenaikan harga di bawah 10% per tahun. Inflasi sedang, kenaikan harga di antara 10 sampai 30 dalam setahun. Inflasi berat itu kenaikan harga antara 30 sampai 100. Lebih dari itu disebut dengan hiperinflasi. Ya. Bisa deh ya?